Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Raya Channel yang beriman? Mudah-mudahan sahabat selalu diberikan kesehatan dan masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita, yaitu kisah Abu Nawas yang melegenda. Sebelum itu, mari kita support channel ini dengan cara like dan subscribe, klik tombol lonceng biar sahabat nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Selamat menikmati. Dikisahkan, ada seorang lelaki yang pelit sekali. Saking pelitnya, ia selalu memikirkan bagaimana cara terbaik agar ia tak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak akan meminta apapun darinya, meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari, ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di desa pemberhentiannya terakhir, ia menemukan desa yang mana semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu lelaki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba padanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, dari makanan, uang, dan juga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja, pikir si lelaki kegirangan. Akhirnya lelaki ini memutuskan untuk menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Karena yang ia kenakan baju compang-camping tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis dan banyak sekali. Karena seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si lelaki terendus oleh salah satu penduduk desa. Kala itu ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah lelaki pelit ini. Si lelaki terlihat mengenakan baju yang indah. Ia masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemisnya. Tak lama kemudian si lelaki kembali keluar, berganti mengenakan pakaian compang-camping. Si lelaki lalu melakukan aksinya mengemis ke setiap rumah warga. Ia tak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau oleh salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si lelaki akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tak lagi memperdulikannya. Apabila si lelaki datang mengemis, para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya, mengacuhkan rengekan dan tangisan palsu si lelaki pengemis. Terlebih saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga, karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelah. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga memendam uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu di sebuah istana yang megah, Baginda Raja terlihat sedang ngobrol asik dengan Abu Nawas. Saya dengar kabar katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Saya sendiri belum tahu pasti Paduka, karena saya belum pernah ke sana. Tapi yang saya dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginan untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu saya temani Paduka? Tawar Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera memulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga dirinya merasakan letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran
karena tak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan ia bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah si lelaki pelit. Sayangnya baru hendak turun dari kudanya, lelaki pelit itu justru membentaknya. "Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih." Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia pun melanjutkan perjalanannya dengan sempoyongan. Karena tak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata ia sudah terbaring di salah satu rumah warga. Ia tengah dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. "Kamu dari mana? Kenapa sampai pingsan?" tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. "Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan dipersilahkan dan diberi makan," kata para warga. "Saya sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi saya malah dibentak dan diusirnya," balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun yang mengusir orang asing saat meminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang tengah kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata warga yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah lelaki kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu kepada Baginda Raja siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya kembali, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya serombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tak percaya apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka kini membawakan sejumlah kuda, yang mana mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan pada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima pembagian hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kudanya dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata adalah rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Pada keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Di saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayahnya yang ia pimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut berbahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan oleh suara tangisan seseorang yang merengek meminta masuk ke dalam istana. Karena penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki kikir yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja, ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumahku saja?
kenapa Paduka tidak menjadi tamuku saja? Andai saja Paduka menjadi tamuku, maka saya juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si lelaki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si lelaki kikir, semua orang pun tertawa serta memintanya untuk segera pulang. Sementara Baginda Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran bagaimana bisa seorang yang pelit bisa hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya. Istri setianya kemudian membuatkan teh hangat untuk suami tercintanya itu. Setelah hari agak menjelang siang, sang istri lantas bersiap-siap pergi belanja ke pasar. Dan karena beberapa kali rumahnya sempat dimasuki pencuri, sang istri lalu berpesan kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, awasi terus pintu rumah penuh kewaspadaan. Jangan sampai lengah. Jangan biarkan seorang pun tak kamu kenal masuk ke dalam rumah. Karena bisa jadi mereka itu ternyata pencuri." Abu Nawas menjawab, "Jangan khawatir istriku, aku akan selalu mengawasi pintu rumah kita." Maka pergilah sang istri belanja ke pasar. Beberapa lama kemudian datanglah mertua Abu Nawas. Abu Nawas dengan sigap langsung menyambut kedatangan mertuanya itu. "Hei Abu Nawas, mana istrimu?" tanya sang mertua. "Dia lagi pergi belanja ke pasar," jawab Abu Nawas. "Oh ya sudah, saya cuma mau mengabarkan nanti sore saya sekeluarga akan datang ke sini. Susul istrimu dan katakan padanya supaya nanti sore jangan pergi kemana-mana," tutur sang mertua. Begitu mertuanya pergi, Abu Nawas mulai berpikir, "Istriku menyuruh untuk menjaga pintu, sedangkan mertuaku menyuruh untuk menyusul istriku." Abu Nawas pun menjadi bingung karena tak mungkin bisa menjalankan dua amanah tersebut sekaligus. Sedangkan ia tak mau disebut sebagai suami yang tak bertanggung jawab. Ia juga tak mau disebut sebagai menantu yang tidak berbakti kepada mertuanya. Setelah bingung memikirkan jalan keluarnya, Abu Nawas akhirnya membuat satu keputusan. Dia lalu melepaskan pintu dari engselnya, kemudian menggotongnya dan pergi menyusul istrinya di pasar. Kisah yang kedua adalah Abu Nawas dan tamu buta. Diceritakan kehidupan rumah tangga Abu Nawas memanglah sangat sederhana. Namun meski demikian, mereka selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya. Di setiap kesehariannya, keluarga Abu Nawas ini mempunyai kebiasaan yang baik di dalam rumah. Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan ketika sampai di dalam rumah, yang dilakukannya adalah mengucapkan takbir. Begitu juga dengan istrinya. Hingga pada suatu malam, Abu Nawas pulang ke rumah. Seperti biasa, sebelum masuk rumah, Abu Nawas mengucapkan salam. Dan setelah masuk rumah, ia juga mengucapkan takbir. Namun kali ini tidak ada jawaban dari sang istri. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Nawas penasaran, apalagi rumah dalam keadaan gelap gulita. Maka dengan perasaan was-was dicarilah istrinya. Sesaat kemudian Abu Nawas kaget karena mendapati istrinya sedang termenung. Ia kemudian bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apa yang sedang kau risaukan?" Istrinya kemudian menjawab dengan sedikit mengeluh, "Wahai suamiku, orang lain yang berteman baik dengan Baginda Raja semuanya hidup enak. Sedangkan kita, sampai kapan kita terus hidup begini? Sekiranya engkau sudi menemui Baginda Raja dan meminta bantuannya, pasti Baginda Raja akan bersedia memenuhi semua kebutuhan kita.
Jawaban istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Ia pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang merusak aku melalui keluargaku, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian ada tamu yang datang kepada Abu Nawas. Tamu tersebut minta didoakan karena katanya tiba-tiba matanya menjadi buta. Kemudian orang tersebut didoakan oleh Abu Nawas dan sembuhlah ia dari kebutaan. Ternyata orang tersebutlah yang telah menghasut istri Abu Nawas untuk meminta uang kepada baginda raja. Kisah selanjutnya. Konon di zaman Raja Harun al-Rasyid, sebelum ada yang namanya toilet, mereka menggunakan sungai untuk buang hajat. Suatu ketika, sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga, raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan, sungai di situ mengalir ke arah selatan. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya raja, karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun kali ini peraturan tersebut tidak diindahkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara agak jauh dari sang raja. Di saat sedang asik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantat raja. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Alangkah kagetnya, ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Kontan saja hal itu membuat sang raja naik pitam. Dan seketika itu juga raja menyuruh para pengawal untuk menyusuri sungai di belahan utara dan mencari tahu siapa orang yang buang hajat. Benar saja, di sebelah utara agak jauh dari posisi sang raja terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya. Saat itu juga para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan raja untuk dihukum. Ketika di hadapan raja, Abu Nawas memprotes pada raja kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Raja pun menjelaskan bahwa perbuatan Abu Nawas telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang raja. "Kamu memang keterlaluan, Abu Nawas. Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku sehingga kotoranmu mengenai badanku. Kini kamu harus menerima hukuman dariku," bentak sang raja. "Maaf, tunggu sebentar Paduka yang mulia," sela Abu Nawas. "Ada apa? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu, Abu Nawas," sahut sang raja geram. "Tunggulah sebentar. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid pun langsung sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. "Perbuatan seperti itu kamu bilang malah menghormati aku?" tanya raja keheranan. "Begini Paduka yang mulia," jelas Abu Nawas. "Selama ini kan jika baginda mengadakan perjalanan baik dengan rakyat ataupun bersama pengawal, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendahului jalannya raja. Begitu juga dengan hamba Paduka yang mulia. Ketika saya ikut rombongan baginda, posisi ketika berjalan saya tidak berani mendahului baginda. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada baginda," bela Abu Nawas. "Iya, itu bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini?" tanya sang raja. "Begini Paduka yang mulia, saya ingin menghormati Paduka tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat, saya memilih di sebelah utara baginda. Dan hal ini saya lakukan karena saya khawatir jika di sebelah selatan baginda,
maka nanti kotoran saya tidak sopan kepada kotoran Baginda, karena sudah berani berjalan mendahului kotorannya Baginda. Itu semua saya lakukan karena rasa hormat saya kepada kotoran Baginda, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja pun malah tertawa terbahak-bahak. Dia tidak jadi marah dan menghukum Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya masuk akal dan juga telah menghibur dirinya. Kisah selanjutnya. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi oleh Abu Nawas dengan cara-cara yang cemerlang. Tapi Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan tipu muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Hingga suatu saat sang raja dan para menteri mengunjungi tempat pemandian air hangat. Mereka semua mandi dan berendam di kolam hangat itu. Tiba-tiba Paduka Raja mendapatkan ide untuk menjerat Abu Nawas. Beliau berkata kepada para menterinya, "Aku punya ide untuk menjerat Abu Nawas." "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menterinya. "Kalian tidak usah tahu dulu. Besok aku akan mengundang Abu Nawas untuk mandi bersama di sini. Aku hanya menghendaki kalian supaya besok datang lebih awal sebelum Abu Nawas. Dan masing-masing dari kalian harus membawa 1 butir telur." Setelah rencana disusun dengan matang, dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas tidak mendapati sang raja. Lalu oleh pengawal istana, Abu Nawas diarahkan ke tempat pemandian air hangat. Rupanya sang raja dan para menteri sudah berkumpul dan sedang berendam. "Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu kenapa terlihat gugup wahai Abu Nawas?" "Santai saja, marilah mandi bersama kami di sini." Abu Nawas tak kuasa menolak ajakan sang raja. Ia pun membuka baju dan celananya lalu ikut mandi bersama Paduka Raja. "Tak biasanya Paduka Raja mengajak saya mandi di tempat ini. Pasti ada rencana yang tidak beres nih," celetuk Abu Nawas dalam hati. Ketika semua sedang asik berendam di kolam, sang raja membuka percakapan. "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama kami karena ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami." Mendengar itu, Abu Nawas berkata dalam hatinya, "Sudah kuduga pasti Paduka Raja sudah membuat rencana untuk menjebak saya." Dengan harap-harap cemas, Abu Nawas bertanya, "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" Sang raja berkata, "Segala sesuatu yang mustahil, namun apabila Allah menghendaki maka bisa menjadi nyata. Bukankah begitu wahai Abu Nawas?" "Betul sekali Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Nah, permainan kali ini beda dari biasanya," ujar sang raja. "Hamba belum mengerti maksud Paduka yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Begini Abu Nawas, masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," jelas sang raja. Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya nampak pucat. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari jebakan sang raja kali ini. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Paduka Raja semakin berseri-seri. Ia yakin kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa lepas dari jebakannya. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Ayo kita menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah sang raja. Sang raja dan para menterinya mulai menyelam. Kemudian naik ke atas satu persatu sambil menunjukkan sebutir telur ayam. Sementara Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena tidak tahu jebakan yang akan dihadapinya. Abu Nawas tahu betul bila sang raja dan para menterinya tidak mungkin bisa bertelur, karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Telur yang mereka tunjukkan pastinya sudah disiapkan dari awal. Mau tak mau, Abu Nawas menyelam ke dalam kolam.
Saat menyelam di dalam air, ia terus memikirkan bagaimana caranya terlepas dari jebakan sang raja. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan air, kemudian naik ke atas. Paduka Raja lalu mendekati Abu Nawas untuk menanyakan telurnya. Tapi belum sempat bertanya, tiba-tiba Abu Nawas bertingkah aneh. Ia mengepakkan kedua tangannya dan berkokok dengan suara yang keras layaknya ayam jantan. Perilaku Abu Nawas ini tentu membuat sang raja dan para menterinya keheranan. Kemudian sang raja berkata kepada Abu Nawas, "Kita semua sudah bertelur. Sekarang mana telurmu, wahai Abu Nawas?" "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Paduka dan para menteri," balas Abu Nawas. "Sesuai kesepakatan, berarti engkau harus dihukum," ucap sang raja penuh kegirangan. "Tunggu dulu wahai Paduka yang mulia, izinkan hamba membela diri," kata Abu Nawas memohon. "Baiklah, cepat katakan," kata sang raja tidak sabar. "Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Dan bagaimana mungkin ayam betina dalam kolam ini bisa bertelur kalau tidak ada ayam jantannya?" Jelas Abu Nawas sembari kembali berkokok dengan keras meniru ayam jantan. Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri menjadi merah padam menahan malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Sedangkan Abu Nawas satu-satunya ayam jantan yang mengawini mereka. Sang raja mau marah kepada Abu Nawas, namun tak mungkin karena yang diucapkan Abu Nawas adalah benar. Tapi ia juga tak mampu menutupi rasa malu di hadapan para menterinya. Sang raja lalu segera berpakaian dan langsung balik ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan diikuti oleh para menterinya. Abu Nawas kembali lolos dari jebakan sang raja untuk kesekian kalinya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit yang sangat aneh. Badannya tiba-tiba panas. Tubuhnya pun menjadi lemas, hingga Baginda tidak kuat untuk melangkah. Beberapa tabib dari penjuru negeri sudah mencoba untuk mengobati Baginda Raja, namun tetap saja tidak ada perubahan sama sekali. Meski begitu, Baginda Raja tidak pernah menyerah. Keinginan untuk sembuh sangatlah besar. Baginda akhirnya memutuskan untuk membuat sayembara. Sayembara itu berbunyi, siapa saja yang dapat menyembuhkan raja, maka dia akan mendapatkan hadiah yang menggiurkan. Banyak para tabib yang mencoba mengikuti sayembara. Berbagai macam pengobatan dipraktekkan, namun penyakit Baginda Raja tak kunjung sembuh. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu merasa tertarik untuk mengikutinya. Maka datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Paduka Raja. Namun kedatangan Abu Nawas membuat Baginda heran, karena setahu Baginda, Abu Nawas bukanlah seorang tabib yang bisa mengobati penyakit. "Wahai Abu Nawas, setahuku kamu itu bukan seorang tabib. Tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini?" tanya Baginda heran. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan Baginda. "Yang mulia, janganlah melihat penampilanku, tapi lihatlah bagaimana hasil pengobatanku nanti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku perkenankan kamu mengikuti sayembara ini. Tapi ingat Abu Nawas, kamu jangan sampai mengerjai aku, karena badanku sedang sakit sekali. Aku lagi tidak selera untuk bercanda." Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun terlibat pembicaraan yang sangat serius. Baginda mengungkapkan segala keluhan penyakit yang dideritanya. "Oh, ternyata penyakit yang Paduka rasakan itu gampang sekali obatnya," celetuk Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Baginda Raja menjadi kaget. "Bagaimana kau bisa tahu penyakitku? Kamu kan bukan tabib." Abu Nawas kembali meyakinkan Baginda Raja kalau Baginda mau menuruti perkataan Abu Nawas, penyakitnya pasti akan sembuh. "Baiklah, kali ini aku percaya dengan ucapanmu. Sekarang katakan padaku apa obatnya?" tanya Baginda Raja.
Obatnya adalah telur onta Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Tapi syaratnya harus Baginda sendiri yang mencarinya dengan berjalan kaki. Jangan menyuruh orang lain. Apabila Baginda menyuruh orang lain, maka khasiatnya akan hilang. Oh begitu. Lalu di mana aku bisa mendapatkan telur onta? Tanya Baginda kembali. Coba Baginda cari saja di pasar-pasar kota Baghdad, balas Abu Nawas. Karena ingin sembuh, Baginda lalu pergi bersama pengawalnya mencari telur onta. Ia berjalan dari istana dan berkeliling pasar di seantero kota Baghdad. Namun hasilnya tidak menemukan telur onta sebiji pun. Saking semangatnya untuk sembuh, Baginda kemudian mencari telur onta di beberapa pasar lagi. Baginda tidak memperdulikan seberapa lama dirinya berjalan. Sampai-sampai para pengawal dibuatnya kelelahan. Akhirnya Baginda memutuskan untuk beristirahat sebentar. Kemana lagi aku harus mencari telur onta? Pikir Baginda sambil meneguk segelas air. Jangan-jangan Abu Nawas hanya mengerjaiku. Di saat Baginda Raja bersama para pengawal sedang istirahat, tiba-tiba seorang kakek berjalan melewati mereka. Berhenti kek, saya mau tanya. Apakah kakek tahu di mana yang menjual telur onta? Tanya sang raja. Mendengar pertanyaan itu, kakek tersebut langsung ketawa. Maaf Paduka Yang Mulia, tapi di dunia ini mana ada telur onta? Yang ada telur burung onta. Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan Paduka Yang Mulia, bukan bertelur, ujar kakek tersebut. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun kaget. Betapa bodohnya aku. Kenapa aku tidak mencermati perkataan Abu Nawas? Abu Nawas benar-benar kelewatan. Berani-beraninya mengerjai aku yang sedang sakit. Keesokan harinya, Abu Nawas langsung disuruh menghadap Baginda Raja. Ketika Abu Nawas sudah berada di hadapan Baginda Raja, Baginda berkata dengan nada geram, Abu Nawas, berani-beraninya engkau mengerjai aku. Mana ada telur onta? Yang ada telur burung onta. Karena perbuatanmu ini, kamu harus menerima hukuman. Namun Abu Nawas tampak tenang mendengarkan perkataan Baginda Raja. Ia juga membenarkan ucapan junjungannya itu. Tunggu dulu Baginda. Jangan terburu-buru menghukum hamba. Saya juga tahu Baginda, mana ada di dunia ini telur onta. Tapi sebelumnya, izinkan saya bertanya. Bagaimana kondisi kesehatan Baginda sekarang? Tanya Abu Nawas. Saya merasa tubuhku kembali sehat. Suhu panas badanku juga turun. Jawab Baginda Raja. Nah itu dia, berarti Baginda telah sehat kembali, ujar Abu Nawas. Penyakit yang diderita Baginda sebenarnya adalah karena kurang bergerak. Baginda jarang olahraga tetapi banyak makan. Itulah yang membuat Baginda sakit. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun kemudian tersadar. Perjalanan panjang yang dilakukan Baginda tempo hari membuat yang jarang bergerak menjadi bergerak. Aliran darahnya yang beku menjadi lancar kembali. Ya, memang aku sering di kamar dan jarang bergerak Abu Nawas. Aku juga banyak makan. Mungkin inilah yang menyebabkan aku menjadi sakit, sahut Baginda Raja. Karena keberhasilan Abu Nawas mengobati penyakit Baginda Raja, Abu Nawas pun diberikan hadiah untuk dibawa pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.